kurang lebih dia menyelamatkan duit rakyat dan dia tidak takut. Biarpun ada orang-orang yang menghalangi. Nah, Bung, begitu. Yang menjadi catatan kita, ini hari ada persoalan-persoalan politik yang sangat ruwet, tapi ada tampil seorang menteri yang berani. Menteri yang berani yang belum pernah muncul dalam masa Jokowi atau barangkali sebelumnya juga barangkali tidak ada. Ya Bung, salam dari channel Anak Bangsa. Ya, ini kita akan mendiskusikan keruwetan tentang utang, Bung. Proyek yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Kereta cepat, Bung. Kereta cepat. Menteri Keuangan, orang baru sama sekali, menyatakan tidak mau membayar hutang pemerintah Jokowi. Tidak mau membayar hutang pemerintahan Jokowi dulu. Hutang mengenai proyek kereta cepat, Bung. Saya sudah mendengar banyak kalangan, terutama bahkan mereka yang ahli-ahli dalam urusan perkereta apian. Ahlilah mengenai kereta api dunia, mana yang visible, mana yang tidak. Dan sebenarnya WUS, sebutannya WUS, kereta cepat Jakarta-Bandung itu sama sekali tidak visible. Tadinya itu JICA Jepang sudah membuat suatu studi kelayakan. Wow, sudah keren lah, kurang lebihnya udah keren. Itu bunga utang kita dengan Jepang itu proyek G2G itu cuma 0,1%. 0,1%, Bung. Tiba-tiba proyek itu dibatalkan oleh Jokowi. Lalu ketika Jokowi mengundang seorang ahli ke Istana Bogor, ahli itu bertanya, ini proyek siapa, Pak? Ini ide siapa? Jokowi dengan bangga, ide saya. Jadi ya kagetlah, dipindah ke Cina dengan bunga, tanggung jawab bunga itu 3%, Bung. 3%. Wah, mengerikan sekali. Itu Jokowi yang punya ide. Dan itu suatu proyek yang belum pernah disebut oleh analis-analis, oleh diskusi-diskusi selama ini. Saya menemukannya itu proyek mercusuar, Bung. Proyek mercusuar. Proyek gagah-gagahan, proyek memaksa diri. Karena itu bakal dianggap sebagai nomor 1 di Asia. Itu begitu, Bung. Banggalah Jokowi dengan proyek semacam itu. Tapi kebanggaan macam itu, kebanggaan apa? Apakah itu duit Jokowi? Dari proyek G2G dengan Jepang, pemerintah dengan pemerintah, diganti B2B, itu bisnis dengan Cina, Bung. Dengan Cina. Jokowi bangga, itu untuk kebanggaan
proyek gagah-gagahan. Lalu Bung, yang paling penting, karena kita punya kondisi keuangan hari ini dan utang-utang kita itu tidak sederhana. Menteri Keuangan Bung, di luar dugaan semua kalangan itu menyatakan saya tidak akan mau membayar utang-utang itu. Saya suruh Jokowi membayar. Lalu Pak Luhut ke bawah dalam soal itu, Bung. Pak Luhut ke bawah. Jadi Pak Luhut pula yang menjadi, ya anggaplah, tertuduh untuk ikut tanggung jawab membayar. Tapi Pak Luhut kelihatannya marah, Bung. Kelihatannya marah Pak Luhut. Marah itu kalau kita melihatnya sebenarnya marah kepada Jokowi, Bung. Ini fenomena politik yang belum pernah terjadi selama 10 tahun Jokowi jadi presiden. Pak Luhut loyalis, hampir tulen, atau tulen setulen-tulennya, loyalis. Apa segala urusan proyek-proyek pemerintah Pak Luhut yang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab, orang yang diserai, bukan bertanggung jawab, diserai tanggung jawab dan mengelola. Waktu Pak Luhut pergi menyelesaikan sengketa Jepang, selesai ada menteri yang pergi ke Jepang, Pak Luhut pergi ke Cina melakukan negosiasi. Tapi begitu namanya terbawa, Pak Luhut menyatakan, Bung, ada orang yang memandangnya dengan buruk, negatif sekali. Pak Luhut dianggap cuci tangan. Ya kita tidak tahu apakah Pak Luhut itu cuci tangan. Tapi kalau kata cuci tangan yang negatif itu maksudnya melepaskan tanggung jawab kepada Jokowi dan menyatakan proyek ini sudah busuk waktu diterima, dan beliau tinggal menyelesaikan bebusukan itu. Nah, di sini adalah, Bung, suatu pertanyaan. Lah, Pak Luhut seorang yang gagah perkasa, seorang yang rasionalis, seorang yang mengerti duit, mengerti bisnis, kok mau menjadi penyambung lidah pemerintah terhadap urusan yang sudah busuk, sudah tahu busuk kok mau. Nah, ini pun suatu pertanyaan yang Pak Luhut yang mengerti. Apakah sebetulnya beliau dulu itu mau, atau terpaksa mau, atau dipaksa-paksa, dan seterusnya. Tapi keren. Fokus kita barangkali ini menyorot Menteri Keuangan, Bung. Menteri Keuangan berani menyatakan sikap semacam itu. Saya tidak sudi membayar. Suruh membayar itu Danantara atau sebagainya. Bung, beliau beranilah kepada menteri-menteri. Musuhnya banyak, yang menjadi catatan kita barangkali Menteri Keuangan itu bukan seorang akomodasionis, bukan orang yang mengakomodasi, baik tidak baik diakomodasi. Dan kalau dia akan bilang, toh aku membayar dengan uang yang bukan uangku, itu bukan tipologinya dia. Dia lawan itu, Bung. Saya tidak mau bayar itu. Artinya Menteri Keuangan yang di kiri kanannya banyak musuh. Agaknya Pak Luhut sendiri tidak begitu dekat
tidak begitu setujulah sama sikap Menteri Keuangan. Meskipun itu dulunya konon orang dekatnya Pak Luhut. Tapi kaget dia berani. Bung, itu namanya melawan arus. Di zaman pemerintahan Jokowi yang senang megalomania, dan dibalik apa yang megalomania, proyek-proyek mercusuar, itu semuanya bohong, Bung. Semuanya bohong. Tapi kekuasaan dia memancar zaman dia masih menjadi presiden. Tidak ada orang yang berani ngomong. Sampai pada hari ini pun para loyalisnya itu anehnya masih begitu banyak dalam kabinetnya Presiden Prabowo. Ya, masih banyak. Dan Presiden Prabowo barangkali nomor satu kalau kita kasih angka, tidak berdaya terhadap itu, karena dari awal menerima sedemikian banyak 17 menteri dari jumlah menteri yang ada itu 50-an%. Banyak, itu loyalisnya Jokowi. Jadi Presiden Prabowo dikelilingi supaya tidak bisa bergerak, supaya kabinet itu berlanjut. Kabinet Jokowi, Bung, berlanjut itu jangan salah, ini kereta cepat ini tanggung jawabnya Presiden Prabowo. Itu ibu kota IKN. Proyek besarnya besar dan mangkrak itu tanggung jawabnya Presiden. Tapi akhirnya Prabowo tidak mau. Nah, ini pun bagian dari kekuatan yang melakukan resistensi terhadap kekuatan campur tangannya Jokowi. Bung, itu ada keruwetan yang kita tidak pernah tahu. Yang kita tidak tahu nggak usah kita bicarakan, tapi hal yang kita tahu, sikap Menteri Keuangan. Bung, memang banyak menteri yang berani memanggul tugas semacam itu. Barangkali Prabowo menyuruh jangan bayar. Prabowo memerlukan tangan kanan, barangkali tangan kanan, kiri, dan sejenisnya. Dan orang ini mau, Bung, orang ini mau menyatakan sikap. Ini bagian dari bawaan internalnya, bawaan dalam dirinya. Bung, karena bawaan dalam diri itu kurang lebih dia menyelamatkan duit rakyat. Dan dia tidak takut, biarpun ada orang-orang yang menghalangi. Nah, Bung, begitu. Yang menjadi catatan kita, ini hari ada persoalan-persoalan politik yang sangat ruwet, tapi ada tampil seorang menteri yang berani. Menteri yang berani yang belum pernah muncul dalam masa Jokowi atau barangkali sebelumnya juga barangkali tidak ada. Nah, begitu, Bung. Ini artinya Jokowi betul-betul tertekan. Tertekan. Dari sudut ini tertekan. Apalagi kalau sudah ngomong kereta cepat ini, otomatis semua kita dan Jokowi terutama tahu ada IKN yang juga membuatnya tertekan. Jokowi itu langsung jadi tuek, Bung, tuek dari dalam, dan jalannya ya tumuk-tumuk, ya begitu. Ini semuanya konsekuensi politik dari kecenderungan dia tampil megalomania dengan proyek-proyek mercusuar. Bung, kalau suatu proyek kita sebut mercusuar, itu artinya proyek itu ya hanya gagah-gagahan, belum tentu diperlukan oleh rakyat Indonesia, tapi perlu dia ingin mengklaim di zaman dia ada hal-hal penting yang dipikirkan gitu. Tapi Bung, Jokowi barangkali kekurangan pertimbangan, yaitu wisdom yang paling dalam. Dia kurang. Dan kurang itu karena ambisi. Dia ambisius.
watak ambisius. Nah, sampai di sini kita akhiri omongan ini dengan satu catatan, rasakno saiki. Meskipun rasakno saiki itu sebenarnya kita rakyat Indonesia, kitalah yang membayar itu, tanggung jawab itu di kita, bukan di Jokowi. Jokowi hanya menanggung jawab kalau punya rasa malu, ya itu mungkin rasa malu. Kalau itu bisa diselidiki dari sudut hukum, khususnya barangkali kalau di sana di dalamnya itu ada korup, ya, mestinya itu bisa diselidik. Tapi kita tidak tahu apakah Prabowo punya nyali untuk nyelidik Jokowi. Bung, Menteri Keuangan punya nyali macam itu, tapi Prabowo tiba-tiba saya ragukan karena banyak pertimbangan yang sudah ditampilkan selama masa pemerintahannya. Ya begitu Bung, garis bawah kita, ya paling tidak kita punya Menteri Keuangan ini. Bung, saya kira begitu, salam dari channel Anak Bangsa.